Terima kasih, salam sejahtera. Proyek yang akan kami tampilkan saat ini adalah sebuah gabungan dari dua bidang, yaitu bioinformatika dan musik, dalam komposisi sebuah lagu yang bernama Rhythm. Salah satu hal yang menyenangkan pada proyek ini adalah kita mencoba untuk menggabungkan dua bidang, yaitu bidang bioinformatika dan bidang seni, yaitu dalam hal ini adalah musik. Dan di sisi lain kami melihat ada satu penelitian yang cukup menarik, yaitu penelitian yang membahas mengenai aritmia. Di mana aritmia ini adalah salah satu kelainan pada irama detak jantung manusia yang disebabkan oleh kelainan impuls listrik pada jantung, sehingga menyebabkan irama detak jantung menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Walaupun sekarang ini sudah diketahui bahwa aritmia ini disebabkan oleh kelainan pada anatomi jantung atau kesalahan pada impuls jantung, namun ternyata ada beberapa faktor yang bermain di sana, seperti faktor molekuler. Salah satunya adalah sequence miRNA 150 dan sequence miRNA 23A. Dan di sini kami mencoba untuk mengelaborasi dan mengkonversi serta mentransformasi data sequence dari gen yang berasosiasi dengan aritmia menjadi suatu komposisi musik yang berbasiskan tangga nada pentatonik. Dan untuk mengkonstruksi musik tersebut, kami melakukan pendekatan analisis bioinformatika. MIRAD atau microRNA Combinatorial Analysis of Targets merupakan aplikasi bioinformatika berbasis web yang digunakan untuk melakukan prediksi transkrip atau gen yang ditarget oleh beberapa miRNA input. Aplikasi ini dikembangkan di laboratorium Dr. Alan Domkowski dari Wayne State University. Target gen diidentifikasi berdasarkan database Sanger Microcosm. Target yang sekarang diteliti menjadi MIR-based database dan merupakan database utama untuk analisis miRNA. MIRAD memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, memiliki fitur untuk memprediksi gen target dari beberapa kombinasi miRNA sebagai input. Yang kedua, memiliki fitur filter terhadap beberapa parameter seperti minimum number of sites per transcript dan minimum number of input miRNA per transcript. Dan yang ketiga, hasil prediksi terhubung ke informasi penunjang seperti database NCBI, database ensemble, dan informasi tambahan seperti target site locations. Dengan menggunakan program MIR-AT, kita dapat memprediksi gen-gen yang ditarget oleh beberapa input microRNA yang mengalami perubahan level ekspresi pada penyakit tertentu. Dalam kasus ini adalah atrial fibrillation atau yang biasa kita sebut dengan aritmia, gangguan ritme jantung. Dalam studi ini, dilakukanlah penentuan prediksi gen yang ditarget oleh 4 microRNA yang kami rujuk dari Zhou dan kawan-kawan, yaitu HSA MIR23A, HSA MIR26A, HSA MIR4835P, dan HSA MIR150 seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri. Dengan program MIR-AT, kami menemukan setidaknya ada 8 gen yang ditarget oleh microRNA yang telah disebutkan. Dan jika dicermati, gen-gen tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok fungsi, yaitu fungsi regulasi ekspresi gen, metabolisme lemak, aktivitas GTPase, pembelahan sel, dan sebagai protein channel membran. Dan gen-gen tersebut, beberapa diantaranya ditarget oleh beberapa microRNA sekaligus. Gen-gen tersebut mayoritas berperan dalam metabolisme lemak. Dan dalam patofisiologi atrial fibrillation, gangguan metabolisme lemak adalah salah satu faktor utamanya. Gangguan tersebut dapat berupa masalah ketika uptake asam lemak oleh sel, transport asam lemak dari sitosol ke dalam mitokondria, bahkan juga oksidasi asam lemak itu di dalam mitokondria, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan cardiac lipotoxicity yang berujung pada atrial fibrillation. Dalam menggambarkan patofisiologi aritmia di tingkat molekuler, kami menggunakan pendekatan bioinformatika. Kami menggunakan analisis filogenetik di antara pre-microRNA di antara spesies untuk menentukan perkursi, chord, dan melody elements. Kami juga menggunakan analisis struktur gen untuk menentukan struktur lagu dan multiple sequence alignment dari pre-microRNA
di antara spesies untuk menentukan ritme dan tempo. Salah satu pertanyaan besar di sini adalah bagaimana mengkonversi data sequence asam amino menjadi notasi musik. Yang kami lakukan di sini adalah mengelompokkan 20 asam amino menjadi 5 kelompok sesuai dengan sifat dari gugus yang dimilikinya. Untuk gugus nonpolar alifatik, kami masukkan nada D. Untuk gugus polar tidak bermuatan, itu kita masukkan nada E. Untuk gugus bermuatan positif, kami masukkan nada G. Untuk gugus bermuatan negatif, kami masukkan nada A. Dan untuk gugus aromatik nonpolar, kami masukkan nada B. Jadi inilah lagunya. Lagu dari Eurythmy yang sedang dipasang di slide ini dan seterusnya. Jadi di lagu ini terdiri dari struktur opening, kemudian diikuti oleh verse 1, di mana verse 1 adalah sequence ORF, kemudian diikuti oleh bridge, kemudian diikuti oleh verse 2, di mana verse 2 ini adalah sequence yang ditempel oleh miRNA23A, kemudian diikuti oleh bridge, kemudian diikuti oleh verse 3, di mana verse 3 ini adalah sequence ORF yang ditempel oleh miRNA 150, kemudian diikuti oleh outro, di mana outro ini adalah sequence termination site yang diikuti oleh poly A tail. Lagu ini memiliki pola irama 4/4 di nada do sampai dengan G dan berdurasi 2 menit 18 detik. Salah satu hal yang menarik yang kami temukan di sini adalah kami menemukan bahwa setiap bagian dari struktur gen, misalnya seperti coding sequence, atau misalnya termination site, atau poly A tail, itu memiliki progression chord yang berbeda-beda. Dan salah satu hal yang terfikirkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat suatu studi mengenai pola perbedaan chord pada masing-masing gen. Dan salah satu hal yang bisa kita buat dari sana adalah kita bisa membuat algoritma yang algoritma tersebut memungkinkan orang-orang yang mengalami kelainan penglihatan untuk mempelajari suatu sequence nukleotida atau sequence protein. Walaupun sebenarnya algoritma yang digunakan pada penelitian ini itu masih dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Misalnya untuk mendeteksi 20 asam amino secara keseluruhan, jadi tidak lagi hanya mendeteksi asam amino berdasarkan 5 sifat yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa jadi ini adalah, walaupun ini masih hipotetik, tetapi menurut saya ini memungkinkan untuk dikembangkan menjadi salah satu cara untuk menginterpretasi data sequence melalui suara. Atau kita bisa saja menggunakan konversi data biologis menjadi suara untuk mendeteksi mutasi atau mungkin SNP. Hal tersebut belum banyak diteliti, tapi menarik untuk mencari jawabannya.